Mira berdiri di hadapan kristal raksasa itu. Tubuhnya bergetar menahan gejolak api hitam dalam dirinya. Denyut kristal semakin kuat, memancarkan kabut pekat yang membuat udara di sekitar ruangan terasa lengket dan sesak. Laksmi di belakangnya berteriak, "Hancurkan Mira! Jangan beri dia kesempatan menyatu denganmu." Mira mengangkat tangan. Api bercampur cahaya muncul, berputar seperti pusaran angin. Namun begitu ia melangkah maju, kristal bergetar keras. Dari retakannya keluar sosok-sosok menyerupai manusia. Tubuh mereka transparan, wajahnya hampa, namun matanya merah menyala. Mereka adalah roh para pekerja pabrik gula yang mati terjebak dalam kutukan. Suara mereka bergema lirih. "Kami bekerja untuk manis, kami mati untuk manis, jangan halangi kami." Mira terhuyung saat roh-roh itu meraih tubuhnya. Sentuhan mereka dingin, namun terasa menyedot tenaga hidupnya. Api dalam tubuhnya berkedip, hampir padam. Kristal itu berbisik lebih keras, menyusup langsung ke kepalanya. "Lihatlah, mereka tidak menginginkan kebebasan. Mereka ingin manis abadi. Bergabunglah dengan kami, Mira. Kau akan menjadi ratu baru." Mira berteriak, melepaskan ledakan api bercahaya yang mengusir roh-roh itu sesaat. Tapi semakin ia melawan, semakin banyak bayangan keluar dari kristal, memenuhi ruangan dengan jeritan dan tawa gila. Laksmi berlari ke sampingnya, menancapkan tongkat ke tanah. Cahaya leluhur muncul, membentuk pelindung tipis. "Mira, kau tidak bisa sendirian. Gunakan kekuatanmu bukan untuk melawan, tapi untuk menyeimbangkan." Mira memejamkan mata, napasnya tersengat. Api hitam berputar di tubuhnya, hampir meledak. Tapi ia mengingat kata-kata Laksmi. Ia mencoba menggabungkan api dengan cahaya, bukan menekannya. Tubuhnya memancarkan sinar keemasan bercampur hitam. Sebuah energi baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Saat ia mengarahkan kekuatan itu ke kristal, ruangan berguncang hebat. Kristal retak. Darah manis muncrat keluar menjerit seperti ribuan mulut yang terbakar. Namun sebelum hancur sepenuhnya, sebuah bayangan besar keluar dari dalam kristal. Lebih tinggi, lebih pekat. Wajahnya menyerupai ratu gula hitam, tapi lebih liar, lebih purba. "Ini bukan akhir, Mira." Suaranya berat bergemuruh. "Aku adalah inti dari manis. Kutukan sejak pabrik pertama kali dibangun. Kau tidak bisa menghancurkanku." Mira menelan ludah. Tubuhnya lemas, tapi api dalam dirinya semakin menyala. Ia sadar, pertempuran sejati baru saja dimulai. Dari dalam kristal retak itu, sosok raksasa perlahan keluar sepenuhnya. Bayangan pekat menjelma menjadi makhluk tinggi menjulang, wajahnya perpaduan antara manusia dan monster. Tubuhnya seperti terbuat dari gula cair hitam yang terus menetes, membentuk genangan merah manis di lantai. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk seperti ribuan jarum. Suara berat menggema di seluruh ruangan. "Aku adalah asal mula manis ini. Darah pertama yang menetes di atas tebu. Penderitaan pertama yang diperas menjadi gula. Ratu hanyalah bayanganku. Aku adalah kutukan sejati, bayangan purba." Mira berdiri kaku. Api hitam dalam dirinya bergetar hebat, seolah menyambut bayangan itu. Tubuhnya hampir tak mampu menahan rasa sakitnya. "Jadi selama ini, ratu hanyalah pecahanmu?" gumam Mira dengan suara parau. Bayangan purba tertawa. Suaranya seperti gilingan mesin tua yang berkarat. "Benar, dan kau, Mira, adalah wadah yang kuciptakan sejak awal. Api dalam tubuhmu, itu adalah benihku." Laksmi menatap Mira dengan wajah pucat. "Mira, ini yang selama ini kutakutkan. Api itu bukan hanya warisan, tapi penanda. Kau dipilih sejak lahir." Mira terhuyung, hampir jatuh, tapi ia menggertakkan gigi, menatap bayangan purba dengan mata berkilau api bercampur cahaya. "Kalau begitu, Sis, aku akan memilih jalan sendiri. Aku bukan wadahmu." Bayangan purba mengangkat tangannya. Lalu dari tanah bermunculan pilar-pilar gula hitam tajam melesat ke arah Mira. Ia berlari, melepaskan ledakan api bercahaya untuk menghancurkan serangan itu. Tapi kekuatan bayangan purba jauh lebih besar. Setiap kali ia menyerang, bayangan itu hanya menyerap energi api hitam Mira, lalu mengembalikannya dengan kekuatan berlipat. Satu serangan membuat tubuh Mira terpental ke dinding. Darah segar bercampur manis keluar dari bibirnya. Laksmi berteriak, berusaha melindungi Mira dengan cahaya leluhurnya. Tapi bahkan sinar putih itu mulai retak saat bersentuhan dengan kabut pekat bayangan purba. Mira bangkit dengan susah payah. Napasnya berat. Ia tahu, melawan dengan kekuatan biasa tak akan cukup. Api hitam dalam dirinya menuntut untuk dilepas sepenuhnya.
Tapi jika ia melakukannya, ia bisa kehilangan dirinya selamanya. Bayangan purba melangkah maju. Tanah berguncang setiap kali kakinya menghantam lantai. Pilih Mira menjadi wadahku, atau musnah bersama desamu. Mira menatapnya dengan mata berapi, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus menemukan keseimbangan. Kalau aku gagal, semuanya akan berakhir. Dan untuk pertama kalinya ia membuka diri sepenuhnya pada api hitam, bukan untuk tunduk, tapi untuk menundukkannya. Lantai pabrik bergetar hebat ketika Mira memejamkan mata, membiarkan api hitam dalam dirinya keluar tanpa penghalang. Tubuhnya segera diliputi jilatan api pekat, panas membakar hingga udara berdesis. Namun di tengah gelapnya muncul semburat cahaya keemasan yang berusaha menahan agar dirinya tidak musnah. Bayangan purba tersenyum puas, matanya berkilau ganas. Itu dia, lepaskan semua. Biarkan aku menyatu denganmu. Api hitam dari tubuh Mira melonjak ke langit-langit pabrik, membakar dinding yang tersisa. Kristal hitam di tengah ruangan bergetar semakin cepat, seolah menghisap energi yang dilepaskan Mira. Laksmi menjerit dari balik perisai cahaya leluhur yang hampir runtuh. Mira, kendalikan. Jangan biarkan api itu memakan jiwamu. Namun Mira tak menjawab. Di dalam dirinya ia berada di ruang kosong, gelap tanpa batas. Di hadapannya berdiri sosok menyerupai dirinya sendiri. Dengan mata merah menyala, dan tubuh diselimuti api hitam murni. Aku adalah engkau, kata sosok itu dengan suara rendah. Aku adalah amarahmu, ketakutanmu, dendammu. Tanpa aku, kau hanyalah tubuh kosong. Mengapa melawan jika kita bisa menjadi satu? Mira menatap bayangan dirinya itu dengan mata penuh kebencian sekaligus rasa takut. Tidak, aku bukan milikmu, kau bagian dariku, tapi aku bukan budakmu. Sosok itu terkekeh lalu menyerang. Pertarungan batin pun terjadi. Setiap hantaman membuat tubuh Mira di dunia nyata bergetar hebat. Bayangan purba mengawasi dengan senyum lebar, menikmati proses penyatuan yang ia yakini akan terjadi. Namun di titik tergelap itu, Mira mengingat wajah warga desa, tawa anak-anak sebelum kutukan datang, dan cahaya hangat dari Laksmi yang selalu melindungi. Ia sadar, api hitam memang bagian dari dirinya, tapi bukan satu-satunya. Ada cinta, ada harapan, ada cahaya yang juga tumbuh dalam dirinya. Dengan teriakan keras, Mira meraih bayangan dirinya dan memeluknya erat. Api hitam meledak, bukan sebagai penghancur, melainkan sebagai bagian dari dirinya yang akhirnya diterima. Bayangan itu menjerit, lalu menyatu ke dalam tubuh Mira, meninggalkan api bercahaya keemasan yang menyala lebih terang dari sebelumnya. Mata Mira terbuka di dunia nyata. Api hitam kini bercampur dengan cahaya emas, membentuk energi baru yang bahkan bayangan purba pun terkejut melihatnya. Tidak mungkin, gumam makhluk itu mundur selangkah. Mira berdiri dengan napas berat. Tubuhnya memancarkan aura yang belum pernah ada sebelumnya. Aku bukan wadahmu, aku adalah penutupmu. Api emas hitam menyala liar di sekitar Mira, membuat udara bergetar seakan dunia menahan napas. Bayangan purba menggeram. Wajahnya yang sebelumnya penuh keyakinan kini menunjukkan ketakutan bercampur amarah. Tidak, kau hanyalah wadah. Bagaimana bisa kau menolak kehendakku? Teriaknya. Suaranya bergema seperti ribuan jeritan. Mira melangkah maju. Setiap jejak kakinya meninggalkan jejak api bercahaya. Aku bukan wadah, aku adalah akhir darimu. Makhluk itu meraung dan melepaskan semburan bayangan hitam pekat, menutupi langit-langit pabrik yang sudah hancur. Suara-suara berbisik, tangisan dan jeritan terdengar dari kabut hitam itu, seolah ribuan jiwa terperangkap di dalamnya. Mira mengangkat tangannya, dan api emas hitam menjelma menjadi tombak bercahaya. Ia melemparkan tombak itu tepat ke arah bayangan purba. Ledakan keras terjadi, menerangi seluruh pabrik hingga seperti siang hari. Bayangan purba melawan, membentuk tubuh raksasa dari kegelapan. Tangannya menghantam lantai, membuat retakan besar. Laksmi dan yang lain berteriak, berusaha bertahan di balik perisai cahaya terakhir. Namun Mira tidak goyah. Api dalam dirinya kini menyatu dengan tenang. Ia berlari menembus kegelapan. Setiap langkahnya membakar bayangan yang mencoba menghalangi. Suara jiwa-jiwa terperangkap berganti menjadi bisikan lega, seolah terbebaskan oleh nyala Mira. Aku, Mira! Teriaknya sambil menghantam jantung bayangan raksasa itu dengan cahaya di tangannya. Tubuh bayangan purba bergetar. Retakan bercahaya muncul di seluruh tubuhnya. Ia meraung marah sekaligus putus asa. Tidak,
Aku adalah kekal. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Mira mendekat, menatap makhluk itu dengan mata yang kini memancarkan api emas. Dan setiap kegelapan akan berakhir ketika cahaya lahir. Dengan teriakan terakhir, ia melepaskan seluruh kekuatan api emas hitam dari dalam dirinya. Ledakan cahaya memenuhi pabrik, menghancurkan bayangan itu, hingga menjadi debu berkilau yang perlahan lenyap ditiup angin. Keheningan menyelimuti. Pabrik yang tadinya dipenuhi jeritan kini terasa lapang, hanya menyisakan bekas hangus dan cahaya samar dari api yang mulai padam. Mira terhuyung, hampir jatuh. Laksmi segera berlari menahannya, air mata berlinang di wajahnya. "Kau berhasil, Mira, kau berhasil." Mira tersenyum lemah, suaranya hampir berbisik. "Belum, masih ada yang harus kita selamatkan." Mereka semua menatap ke arah kristal hitam di tengah ruangan, yang meski retak, masih berdenyut samar. Pertarungan belum sepenuhnya berakhir. Asap tipis masih mengepul di dalam pabrik gula yang hancur. Bau hangus bercampur dengan aroma besi memenuhi udara. Mira duduk terengah, tubuhnya lemah, namun matanya terpaku pada satu hal. Kristal hitam yang berdiri tegak di tengah reruntuhan. Kristal itu berdenyut perlahan, seperti jantung yang masih berdetak. Retakan di permukaannya memancarkan cahaya ungu gelap, dan setiap denyut mengeluarkan bisikan samar yang menggema di telinga semua orang. "Bebaskan kami, atau kami akan terus terjebak." Laksmi menggenggam tangan Mira, suaranya bergetar. "Itu sumber kutukan. Selama kristal itu ada, jiwa-jiwa tak akan pernah damai." Bayangan samar mulai bermunculan di sekitar kristal. Para pekerja pabrik, anak-anak, bahkan wanita-wanita yang dulu hilang tanpa jejak. Wajah mereka penuh luka, mata kosong, namun tatapan mereka menjerit meminta pembebasan. Mira berdiri dengan tubuh gemetar. Api emas hitamnya masih berkobar kecil. Jadi, ini inti semuanya. Bayangan purba hanyalah penjaga. Kristal ini penjara. Arman melangkah maju, wajahnya pucat tapi tekadnya kuat. "Kalau begitu kita hancurkan saja." Ia mengangkat palu besi dari reruntuhan dan menghantam kristal dengan seluruh tenaganya. Namun palu itu langsung pecah, seolah menghantam baja abadi. Suara tawa lirih terdengar, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Laksmi menggeleng cepat. Tidak bisa dihancurkan dengan benda biasa. Kristal itu terbentuk dari darah, kutukan dan api kegelapan. Hanya api yang lahir dari keduanya, gelap dan terang yang bisa memutusnya. Semua mata beralih pada Mira. Napas Mira berat, tubuhnya nyaris tak mampu berdiri, tapi hatinya tahu apa yang harus dilakukan. Ia menutup mata, merasakan denyut api emas hitam di dalam tubuhnya. Bayangan dirinya yang dulu memberontak kini menyatu, menjadi kekuatan baru yang stabil. Dengan tangan bergetar, Mira mengangkat telapak tangannya. Api bercahaya emas hitam muncul. Kali ini tenang, berputar seperti pusaran angin. Ia melangkah mendekati kristal. Bayangan-bayangan di sekitar kristal mulai meronta. Wajah mereka berteriak ketakutan sekaligus harapan. Bisikan semakin keras bergema di seluruh pabrik. "Lepaskan kami, lepaskan!" Air mata mengalir di pipi Mira. "Aku akan bebaskan kalian." Dengan teriakan penuh tekad, ia menancapkan api emas hitam itu ke inti kristal. Ledakan cahaya meledak, menyilaukan mata semua orang. Kristal bergetar, retakan meluas dan satu persatu jiwa mulai keluar, berubah menjadi cahaya lembut yang terbang ke langit malam. Suara jeritan berganti menjadi nyanyian lega. Namun saat kristal hampir hancur sepenuhnya, sebuah suara dalam bergema dari dalamnya. "Jika kau memutus rantai ini, kau juga akan kehilangan sebagian dirimu." Tubuh Mira tersentak tapi ia tak melepaskan tangannya. Api dalam dirinya semakin kuat, menelan kristal sedikit demi sedikit. Ia tersenyum samar, meski tubuhnya terasa terkoyak. "Kalau itu harga yang harus kubayar, aku rela." Cahaya terakhir meledak. Kristal hancur berkeping-keping, lenyap menjadi debu bercahaya yang terbawa angin malam. Keheningan jatuh. Pabrik gula yang selama ini dipenuhi kegelapan, akhirnya terasa ringan seolah semua beban hilang. Jiwa-jiwa itu sudah bebas. Namun Mira jatuh tersungkur, tubuhnya tak bergerak. Laksmi berteriak panik, memeluknya erat. "Mira, bertahanlah." Pabrik gula tua itu kini hanyalah reruntuhan. Dinding hangus, mesin-mesin berkarat, dan puing-puing yang berserakan menjadi saksi bisu dari pertarungan panjang antara kegelapan dan cahaya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih ringan, langit di atasnya lebih jernih, dan angin yang berhembus tak lagi membawa bisikan kelam. Penduduk desa mulai berani mendekat.
Mereka yang dulu takut bahkan sekadar menyebut nama pabrik itu, kini berdiri menatap dengan mata berkaca-kaca. Jiwa-jiwa yang lama terperangkap telah pergi, meninggalkan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Laksmi berdiri di antara reruntuhan, memeluk tubuh Mira yang terbaring lemah. Api emas hitam telah padam, hanya meninggalkan cahaya samar di sekelilingnya. Mira masih bernapas, meski tubuhnya kehilangan sebagian besar kekuatannya. Arman mendekat, suaranya lirih. "Dia pahlawan kita." Laksmi mengangguk, air mata jatuh membasahi wajahnya. "Bukan hanya kita, semua jiwa yang selama ini menderita, semua korban yang tak pernah ditemukan. Mereka bebas karena dia." Beberapa bulan berlalu, pabrik gula itu akhirnya ditutup selamanya. Pemerintah menyingkirkan mesin-mesin, menutup lahan dan mendirikan sebuah taman peringatan. Di tengahnya berdiri sebuah monumen batu sederhana dengan ukiran nama, Mira, cahaya yang mengakhiri kegelapan. Mira tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Api emas hitam yang pernah ia kuasai hilang bersama hancurnya kristal. Namun ia tidak menyesal. Ia memilih menjalani hidup sederhana di desa, membantu Laksmi dan warga, sambil mengenang mereka yang telah gugur. Setiap malam ketika angin bertiup melewati reruntuhan pabrik, orang-orang bersumpah mendengar bisikan lembut, bukan lagi jeritan, melainkan doa-doa syukur dari jiwa-jiwa yang kini damai. Dan Mira, meski tak lagi memegang api, tetap membawa cahaya. Cahaya yang lahir dari keberanian, pengorbanan, dan kasih. Kegelapan mungkin akan selalu ada, tapi ia tahu satu hal. Selama ada yang berani menyalakan cahaya, kegelapan tak akan pernah benar-benar menang.